Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada orang yang sedang sakit saat-saat ini untuk bersabar dan iktisab mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah sembuhkan. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa bersyukur bagi yang sehat dan bisa menjalankan amanat kesehatannya dan mensyukuri kesehatan itu belum tentu lebih mudah daripada bersabar ketika sakit, hadirin. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Sebatas sehat itu bukan keuntungan. Sebatas sehat itu bukan pemberat di hari kiamat. Pemberat kebaikan di hari kiamat maksudnya. Pemberat kebaikan di hari kiamat itu kalau kita bersyukur ketika dikasih kesehatan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin karena seluruh yang dialaminya itu baik dan terbaik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia dikasih kelapangan, kebaikan, kesenangan, dan dia bersyukur, maka itu baik dan terbaik buat dirinya. Dan kalau dia diberikan dharra, wa in asabatu dharra'u sabar, kalau dia kasih kesulitan, kesedihan, musibah, rasa sakit, dan dia bersabar, maka itu baik dan terbaik buat dirinya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di setiap kondisi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa menjadi hamba di setiap kondisi. Dan semoga kita ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kembali bersama Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal. Dan kita masuk ke hadits Anas. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala menyampaikan wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Anas radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian
hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menginginkan untuk saudaranya atau mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia inginkan dan dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Sederhana, simple, namun ini luar biasa hadirin sekalian. Tidak beriman salah seorang dari kita hadirin sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadirin yang Allah muliakan, apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Ulama mengatakan yang pertama, maksudnya adalah la yakunu mu'minan haqqa tamal iman illa bihadza syart, illa bihadza syarti. Artinya seseorang itu tidak akan menjadi mukmin yang hak, mukmin yang imannya sempurna, tamal iman, sampai dia memiliki syarat di dalam hadis ini. Itu dia inginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Dan dia ingin untuk saudara, ketika dia nggak ingin keburukan, dia pun nggak ingin ini menimpa saudaranya. Itu. Inilah mukmin yang sejati. Nah, itu. Kalau kita ingin jadi mukmin yang sejati, kita ingin jadi orang yang berhijrah dengan hijrah yang sejati, kita ingin benar-benar menjadi orang yang beriman yang hak gitu ya. Nah ini syaratnya. Kita tidak menginginkan untuk saudara kita kecuali apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri dari kebaikan. Dari kebaikan. Dan sebaliknya kata para ulama, wa hadzal haditsu yadullu ala anna man kariha li akhi ma yuhibbuhu li nafsihi aw ahabba li akhihi ma yakrahuhu li nafsihi falaysa bimu'min, yakni laysa bimu'min kamilil iman. Hadis ini menunjukkan kepada kita hadirin bahwa orang yang tidak suka jika orang lain mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cintai. Jadi kalau kita cintai ini, kita nggak pengen orang lain itu mendapatkan apa yang kita dapatkan. Au ahabba li akhi ma yakrahu li nafsi, atau dia senang ketika saudaranya mendapatkan apa yang dia nggak suka, maka dia bukan seorang mukmin.
Maksudnya mukmin yang imannya sempurna, mukmin yang hak, mukmin yang hak. Itu hadirin. Walaupun rajin ngaji hadirin, walaupun rajin sholat kelihatannya, walaupun terlihat sholat sunnahnya selalu sapu bersih, walaupun terlihat selalu puasa Senin Kamis, walaupun terlihat nggak pernah lepas dari zikir, kemana-mana lisannya terlihat bergerak, qomat kamit. Tapi kalau dia nggak punya sifat ini, dia tidak menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri, maka dia bukan mukmin yang hak, kata Rasul, atau secara makna dari hadis ini yang disampaikan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadirin. Itu pesan besarnya. Pesan besarnya. Hadirin yang Allah muliakan, lalu para ulama membahas. Jadi kalau mau lebih simpel nih gitu loh, hukumnya apa sih memiliki sifat seperti ini? Dan sebaliknya, kalau kita nggak punya sifat ini, dosa apa enggak kita? Nah, itu hadirin. Jadi, udah kita dudukin aja deh masalahnya. Kalau kita, atau apa sih hukum punya sifat ini? Dan sebaliknya, kalau kita nggak punya sifat ini, hukumnya apa? Ayo coba. Siapa mufti di antara antum? Nah, ada? Yang mungkin namanya Muhammad Mufti gitu. Gak ada. Muhammad Mufti. Apa kira-kira hukumnya apa? Apa kira-kira hukumnya dan apa dalil argumentasinya lah? Ada yang tahu nggak? Coba aja, coba. Kalau salah nggak disuruh push up, biasa aja. Akhwat ada yang tahu akhwat? Nggak tahu juga. Antum? Menurut antum gimana? Kan hukum cuma 5, kan wajib, sunnah, mustahab, sunnah, mubah, makruh, haram. Nggak ada juga. Ah, sunnah apa wajib? Kayaknya wajib, tapi kalau wajib gue dosa dong selama ini. Gak tega juga gue nih. Kayak sunnah aja deh cocok. Gitu. Argumentasinya karena gue nggak punya sifat ini Pak Ustadz. Gitu. Jadi ya biar nggak dosa. Mari kita simak keterangan para ulama hadirin. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan wal maqsudu anna min jumlati khisalil imanil wajibah an yuhibbal mar'u li akhihil mu'min ma yuhibbu li nafsihi wa yakrah lahu ma yakrahuhu li nafsihi fa idza zala dzalika anhu faqad naqasa imanuhu bidzalik. Maksudnya kata beliau rahimahullah Al-Imam Ibnu Rajab, bahwa di antara cabang-cabang atau sifat-sifat atau cabang-cabang iman yang wajib
khisalil imanil wajibah, cabang keimanan yang wajib. Seseorang itu mencintai untuk saudaranya mukmin apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan dia benci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Dia nggak suka kalau saudaranya melakukan apa yang dia nggak suka dalam konteks yang positif ya. Ketika dia nggak suka terjatuh ke dalam maksiat, dia nggak suka saudaranya itu jatuh ke dalam maksiat. Kalau dia nggak suka terpuruk dalam maksiat, dia nggak suka saudaranya itu terpuruk dalam maksiat. Itu hadirin. Jadi konteksnya ini kebaikan. Sebagaimana dalam riwayat lain, kebaikan. Jadi hukumnya apa nih hadirin? Nah, ini salah satu cabang-cabang keimanan yang apa? Yang wajib kata para ulama. Sebagian ulama memberikan kaidah apabila dalam sebuah dalil iman itu ditiadakan, kecuali dengan melakukan sebuah hal atau sampai melakukan sebuah hal atau karena melakukan sebuah hal, maka hal tersebut hukumnya wajib atau sebaliknya hukumnya haram. Ngerti nggak? Pusing ya? Memang salah saya sih, bukan salah antum. Saya ribet ngomongnya. Jadi gini, apabila iman itu ditiadakan dalam sebuah dalil, kecuali atau sampai kita mengerjakan sebuah hal, maka hal itu hukumnya apa? Wajib. Atau sebaliknya, iman itu ditiadakan karena kita melakukan sebuah hal, maka hukum hal tersebut apa? Haram. Gitu. Contohnya ini tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang. Berarti iman ditiadakan enggak? Tidak beriman gitu kan, ditiadakan. Sampai dia mencintai dan menginginkan untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Berarti mencintai untuk orang lain apa yang dia inginkan, hukumnya apa? Hah? Loh, kok bingung itu loh? Atau udah sarapan belum sih? Hukumnya wajib. Ada yang bisa kasih contoh lagi nggak coba? Apa? Antum hafal dalil apa kira-kira? Ada banyak loh. Contoh ya. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanat. Gitu. Berarti iman ini dia apa? Ditiadakan. Berarti sifat amanat hukumnya apa? Wajib. Gitu. Apalagi contohnya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contohnya lagi nih. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Berarti menjaga kenyamanan dan keamanan tetangga hukumnya apa? Wajib hadirin, gitu. Jadi itu cara Nabi menekankan, kata para ulama. Oh, ini hukumnya tuh wajib loh. Jelaskan ya hadirin. Jadi contohnya banyak ya. Gitu.
harus kita renungkan loh hadirin. Kita tuh harus menginginkan untuk saudara kita apa yang kita inginkan dari kebaikan. Kalau enggak, iman kita tuh enggak akan sempurna. Dan namanya wajib berdosa bisa jadi kita hadirin. Gitu jamaah ya Allah muliakan. Hadirin ya Allah muliakan. Dan contoh masalah ini tuh banyak. Dan inilah praktek para ulama kita. Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Beliau pernah menjual keledai beliau. Ini ulama besar hadir, Muhammad bin Wasi'. Beliau pernah menjual keledai milik beliau. Lalu ketika lagi jual ada orang nanya, faqala lahu rajul. Ada orang nanya hadirin, atardahu li. Ada orang nanyanya gini, apakah engkau ridho kalau keledai itu jadi milikku dan aku gunakan gitu. Maksudnya gini loh bahasa kita nih, menurut engkau kan yang punya keledai nih, engkau yang jual, menurut engkau aku ini cocok gak pakai keledai itu? Bagus gak nih keledai? Gitu loh. Oke nggak keledai? Kalau aku kalau buatku itu gimana? Perform nggak keledai itu kalau aku punya keledai ini? Gitu loh bahasanya. Jelas ini. Kalau antum yang jadi penjual keledai jawabannya apa? Hah? Jujur aja, jujur. Ini bulan Rajab, jujur. Jangan sampai dosa bohong di bulan-bulan haram. Hah? Gimana? Antum jualan, ditanya sama dia. Menurut Mas nih, cocok nggak buat aku nih? Kata Muhammad bin Wasi', "Lau radituhu lam abi'hu." Kalau aku ridho sama nih keledai, aku suka dengan performanya, aku nggak akan jual nih keledai. Itu jawabannya, Masya Allah. Ngerti nggak hadirin? Antum nggak kagum sih, biasa aja. Saya ini pertama kali baca tuh mikir-mikir, Masya Allah, antum tuh nggak ada ekspresi begitu loh. Emang setenang itu ya? Ini luar biasa hadirin. Coba siapa penjual kayak begini? Ada insya Allah ya, tapi berapa persen? Kalau aku suka dengan performanya, ya aku nggak akan jual. Aku jual karena aku nggak suka sama ini keledai. Ya terus sekarang, maksudnya sekarang terserah Anda mau beli atau enggak, gitu aja. Gitu. Terserah Anda. Mau beli, alhamdulillah, nggak beli nggak masalah. Tapi kalau saya nggak suka. Saya nggak ridho. Itulah hadirin. Coba gimana hadirin? Siapa tukang nasi goreng di sini? Mas, gimana nasi gorengnya, enak nggak? Kalau aku sih nggak suka. Tapi kalau Anda mau beli ya aku buat. Bisa. Bisa nggak sih kalau gitu. Tapi kan bisa jadi enak, cuman aku nggak suka aja, bisa dong gitu. Bukan berarti itu nasi goreng nggak enak. Bisa jadi lidah tuh memang lidahnya chef Michelin gitu loh. Jadi chef Michelin, emang lidah tuh lidah mewah. Chefnya Michelin bintang 3 gitu loh. Gitu. Jadi berkelas. Tapi kan jujur gitu. Gimana Mas, enak nggak? Kalau aku sih enggak.
Gitu. Ya udah nggak jadi deh mas, ya makasih, alhamdulillah, masya Allah. Gitu tuh, tek 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 tek, nasi goreng gitu, jalan lagi gitu. Ah, bisa. Itu baru penjual nasi goreng, belum penjual bakso gitu lah. Gitu lah. Penjual bakso atau penjual apa makanan gitu lah. Bisa nggak kita gitu ya? Atau jualan bakso berhenti bang gitu. Ini gimana bang, enak nggak? Hmm, nanya pendapat saya, iya. Yang enak tuh yang di sana gitu. Ya bisa nggak kita? Subhanallah. Loh iya dong, kita kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu ulama sampai segitu itu loh. Tauhidnya itu dalam kegiatan sehari-hari itu kayak begitu. Bukan hanya di majelis aja. Ini kan daily activity banget. Ini kehidupan sehari-hari. Itu memancarkan cahaya tauhid, bayangkan. Iman. Bisa sampai begitu mau jinuasi itu. Bukan hanya sekedar penampilan atau penampilan penting segala macam, tapi gimana keyakinan kita? Karena bagi orang yang penting itu iman saya sempurna. Dagangan, laku nggak laku itu urusan berikutnya. Toh juga rizki di tangan Allah. Rizki di tangan Allah. Kalau Allah takdirkan beli aja. Gitu hadirin. Pokoknya yang jual mobil gitu, gimana performa? Aduh boros mas gini, ini mobil mas, boros. Kalau aku sih nggak kuat mas, gitu harusnya. Oh boros ya, iya boros. Gitu. Makanya saya jual mas, gitu. Wah berat deh. Tapi kalau mas mau silahkan, nggak mau juga nggak ada masalah. Ini kan enak hadirin. Kan al-bay'ani al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafaraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, kata Nabi SAW. Apabila penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan apa adanya tentang spek yang dijual atau yang dia inginkan, maka Allah kan berkah itu. Allah berkah, yakin itu. Makanya motivasi itu yakin. Bilang apa adanya aja. Itu juga saya tuh inginkan buat saudara saya apa yang saya inginkan. Tapi kalau dia memang punya pandangan lain, nggak ada masalah. Itu hadirin yang Allah muliakan. Jadi ini tuh jangan sebagai wacana gitu loh. Makanya ini kita kasih contoh yang real dan dipraktekkan para ulama. Ini hadis harus hidup di tengah-tengah kita. Kalau kita inginkan kebaikan, kita ingin orang lain kan kebaikan. Gitu. Di bidang mas sebaiknya mas ambil ya, ini bagus. Kenapa mas Bapak, saya nggak ada rencana ke sana, tapi kalau mas momen di bidang ini ambil gitu. Kalau saya pengen saya akan ambil ini, tapi saya rencana nggak di sini. Saya mau di tempat lain gitu. Ini sayang banget nih harus diambil nih mas. Itu hadirin. Itu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, inni la amurru 'alal ayati min kitabillah fa awaddu anna an-nasa kullahum ya'lamuna minha ma a'lam. Aku ini atau sungguh aku melewati sebuah ayat, membaca, merenungi, mentadaburi atau melewati sebuah ayat dari Al-Qur'anul Karim, dari kitabullah. Ketika aku melewati ayat tersebut, ketika aku baca, ketika aku hafal, atau ketika aku merenungi, ketika aku mempelajari, maka aku sangat ingin seluruh manusia mengetahui kandungannya sebagaimana yang aku ketahui. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku ingin semua manusia
mengetahui kandungan ayat ini sebagaimana yang aku ketahui. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Lihat itu. Penuntut ilmu, ahli ilmu tuh begitu. Ahli Quran itu gak ada hasad. Seneng gitu ngeliat orang tuh. Alhamdulillah kalau dia tahu. Itu luar biasa. Gimana orang tuh tahu apa yang kita tahu. Orang tuh bisa menghayati ini ayat sebagaimana kita dikasih taufik untuk bisa menghayati ayat ini. Bukan pengen selalu terlihat nomor satu, terlihat paling jago, terlihat paling hebat. Enggak. Itu bukan kultur ilmu, hadirin. Kultur ilmu itu apa yang saya tahu, saya pengen teman saya tahu. Saya ingin murid saya tahu. Saya ingin sahabat saya tahu. Saya ingin keluarga saya tahu. Itu hadir. Gitu. Itu poin. Kita punya resep sesuatu, punya ide, punya ini. Kita ingin, aduh sayang banget kalau misalnya ini cuma diketahui segelintir orang ya. Coba kalau orang tuh tahu apa tentang resep ini Masya Allah nih. Gitu. Aku mau share gitu. Sharing, kasih tahu gitu. Nanti diambil lagi, nanti dia yang susah, nggak masalah. Uang rizki udah ditetapkan sama Allah. Dan gak mungkin orang ngasih itu lebih rendah di sisi Allah dibanding orang yang menerima tuh gak mungkin. Yadul ulia khairun minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Selama dia gunakan itu, kita dapat pahalanya. Alhamdulillah. Dan gak perlu khawatir. Kadang-kadang hati-hati nanti idenya diambil orang. Gak juga sih, gak harus. Walaupun sah-sah aja, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kita bisa lebih lepas, itu lebih tenang deh, hadir, benar deh, lebih nyaman gitu. Itu Ibnu Abbas, saya pengen apa yang saya tahu diketahui oleh orang lain. Coba main di level itu dan kita lihat nanti keberkahannya apa. Kan toh kalau antum merasa kayaknya ngerugiin deh, ya udah ganti aja. Tapi coba dulu gitulah hadirin. Toh kalau mau menang-menangan belum tentu orang yang tahu ilmu kita atau resep kita pasti lebih bagus dari kita, belum tentu. Makanya kan ada istilah, Anda bisa curi ide saya, tapi Anda tidak bisa curi eksekusi saya. Emangnya begitu tahu ide bisa langsung sama? Enggak hadirin. Enggak bisa. Di dunia masakan aja deh. Emang sebatas kita tahu resep tuh hasilnya sama. Beda tangan tuh beda rasa hadirin. Beda tangan tuh beda taste. Nggak sama. Riyadus Shalihin, emangnya yang menulis dengan konsep dan strukturnya Riyadus Shalihin cuma Imam Nawawi? Enggak, banyak buku-buku yang setipe dengan Riyadus Shalihin. Jadi apakah Riyadus Shalihin satu-satunya yang menggunakan metode ini? Enggak, ada banyak. Tapi kenapa hati umat itu ke Riyadus Shalihin? Padahal Imam Nawawi nggak pernah minta secara khusus, tolong pakai buku saya ya. Enggak pernah. Itu kalau iman yang udah bicara, aduh enak udah hadirin. Allah kasih keberkahan udah. Kalau tauhid udah yang dikedepankan, masa sih? Nggak mungkin apes hadirin. Kalau tauhid udah dikedepankan kan ayatnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa sedih. Dan silakan coba deh.
Kita punya banyak ilmu nih, terus kita bagi, kita share dengan ketulusan gitu loh. Apakah orang akan ninggalin kita? Enggak. Justru semakin respect, semakin salut, semakin merasa, semakin tulus di mereka, semakin tulus. Ya oknum ada aja hadirin. Al-laim itu ada. Yang nggak tahu berterima kasih, ada. Tapi apakah akan memudaratkan orang seperti itu? Enggak. Lihat para ulama kita hidupnya tenang, nyaman, karena punya mental ini. Punya hati yang plong gitu. Ini nih untuk kepentingan. Enakan dia dong Ustaz. Oh salah, enakan kita kalau kita bisa punya mental, punya iman setinggi ini. Hidup tuh plong, lapang, nyaman. Nggak tertekan dengan persaingan horizontal. Secara hati ya. Mungkin kita bersaing secara fisik aja. Hati itu enak aja. Nyaman. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau juga mengatakan, waditu annan nasa ta'allamu hadzal ilma wa lam yunsab ilayya minhu syai'. Aku berharap manusia mempelajari ilmu ini dan mereka tidak menisbatkannya kepada diriku, tidak menyandarkan kepada diriku, tidak mengafiliasikan ke diriku. Jadi maksudnya Imam Syafi'i, saya tuh pengen ilmu saya ini pelajari semua manusia. Lalu mereka nggak perlu bilang ini dari Asy-Syafi'i rahimahullah atau ini dari Muhammad bin Idris, klaim aja punya mereka, gitulah. Ngaku aja ini hasil pemikiran mereka gitu misalnya. Gak usah bilang ambil dari Imam Syafi'i. Kan kadang-kadang orang gitu kan, sebenarnya dia baca quote-nya siapa, tapi nama yang mengatakan itu tidak disebutkan, seakan-akan itu adalah kata-kata mutiara dia. Ada gak sih orang kayak gitu? Ya, antum nilai sendiri di masyarakat. Nah, Imam Syafi'i bilang, ya udah kayak gitu aja. Jangan bilang ini adalah qaulnya Imam Syafi'i, ini adalah keterangan Imam Syafi'i. Nggak usah, klaim aja itu punya Anda. Klaim aja itu punya Anda. Itu hasil pemikiran Anda. Atau Anda dapat dari mana kek gitu loh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama kebanggaan kita. Dan antum melihat sejarah, apakah dengan punya iman seperti ini, punya tauhid seperti ini, punya mental seperti ini, lalu Imam Syafi'i menghilang dari kancah perilmuan gitu. Justru sebaliknya, orang itu semakin semangat belajar dari beliau dan menisbatkan ke beliau. Dan ada keyakinan, kepercayaan, ada trust ketika ini pandangan Imam Syafi'i. Oh, Syafi'i, Anda percaya. Gitu orang hadirin. Itu siapa yang memasukkan kepercayaan itu ke dalam hati manusia kalau bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kebersihan hati seseorang, murninya tauhid seseorang, tingginya iman seseorang. Jadi bukan ditinggalkan, ini fakta. Beliau menjadi salah satu imam mazhab terbesar dan terluas di dunia. Dan orang tuh punya kepercayaan, punya thiqah. Kalau ini pandangan Imam Syafi'i. Ini keterangan Imam Syafi'i. Bisa jadi kalau kita menyampaikan tanpa menyebut Imam Syafi'i, ini orang siapa sih? Tapi kalau kita bilang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Muzani dalam Mukhtasarnya. Atau misalnya sebagaimana ini adalah pandangan beliau dalam Qaulul Jadid. Imam Syafi'i bilang dong dari tadi. Kita terima nih, gitu hadirin. Yakin orang. Itu siapa yang masukkan itu? Padahal kenal, punya hubungan langsung dengan Imam Syafi'i juga? Enggak. Beliau hidup di abad ke-2 Hijrah dan wafat di awal abad ke-3, di 204 dan seterusnya. Jadi ini fakta. Gak usah khawatir. Gak mungkin orang yang punya iman setinggi ini
Dijatuhkan sama Allah tuh nggak mungkin hadirin. Itu teori dari mana? Lalu dicampakkan, nggak ditolong sama Allah, mana mungkin? Justru hidup tuh tenang, plong, nyaman, bahagia, nggak ada khawatiran karena hati bersih hadirin. Makanya kan ini iman yang sempurna. Ini mukmin haqqa, mukmin yang hak. Kalau kita punya rasa seperti ini, jelas kita bukan munafik. Tapi kalau kita bukan masih ya, kalau misalnya ada orang baju bisa jadi munafik hadirin. Bisa jadi macam-macam. Walaupun baju itu penting, penampilan gitu, bisa jadi dia munafik. Tapi kalau orang udah punya perasaan ini, punya iman seperti ini, gak mungkin dia munafik hadirin. Dan semua akan ikut penampilan, ibadah, zikir. Karena ini iman yang tam. Dan Imam Syafi'i totalitas. Atau melihat tuh bagaimana beliau itu mendidik Rabi'. Murid beliau. Itu Rabi' diriwayatkan tuh nggak ngerti tentang keterangan beliau. Itu diajarkan diulang-ulang sampai 40 kali. Belum paham juga dipanggil private diajarin. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau aku bisa menyuapi kamu, aku akan suapi kamu ilmu. Saking pengen muridnya tuh ngerti gitu loh. Bayangkan. 40 kali diulang-ulang. Nggak ngerti juga, dipanggil hadirin. Kalau kita jadi guru 40 kali nggak ngerti, suruh pindah. Udah ente pindah aja deh, nggak cocok di sini. Ini dipanggil, diulang lagi. Karena biar nggak zolimin yang lain misalnya. Itu Al-Imam Syafi'i, bener-bener tuh hati itu bersih. Pengen orang itu dapat ilmu yang beliau dapatkan dari Allah gitu. Ini mental. Penuntut ilmu tuh harus mengarah ke sana. Bukan hasad, hasud, bukan saling benci. Bukan senang ngelihat temannya salah, terus jadi bahan obrolan. Tapi kan dia salah Ustaz. Ya udah kalau salah, kalau kita salah, kita pengennya apa? Dibicarakan. Ya enggak dong. Anda pengen dinasihat, ya udah nasihatin dia. Gitu poinnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita senang banget bisa ngaji, bisa nambah iman, maka kita ingin orang lain tuh bisa ngaji, bisa belajar. Kita nggak suka dengan maksiat, kita juga nggak suka kalau saudara kita, teman kita jatuh ke dalam maksiat. Kita berharap kita yang lemah ini, yang penuh kekurangan ini, kalau salah, dinasihati dengan lemah lembut, dengan baik-baik, tidak dibuka, tidak diumbar, tidak dijatuhkan, nggak diinjak-injak. Maka ketika saudara kita salah, kenapa diinjak-injak? Kenapa dijatuhkan? Kenapa dibongkar? Katanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kenapa marah? Kenapa ngamuk-ngamuk? Nasihat aja baik-baik. Kan Anda ingin, coba saya mau tanya nih, misalnya kita nasihatin orang, saya mau tanya sama Anda nih, kalau Anda salah, pengennya dibentak-bentak atau dinasihati lemah lembut gitu loh. Atau kalau perlu ditraktir makan dulu, kita makan yuk, gitu, masakan Padang, semua kan udah kenyang nih, udah enak, udah kepala ikan kakap tinggal tinggal puing-puing dan tinggal tulang-tulang, fosil-fosilnya begitu. Baru Anda mau bicara sama antum gitu, Anda sayang sama antum, kemarin tuh kayaknya kurang tepat gitu loh. Nah, Anda kalau salah pengennya digituin atau pengen dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk? Ya kepala ikan kakap Ustadz. Ya udah, kalau teman salah, traktir kepala ikan kakap. Ajak biar dia seneng dulu, nyaman dulu gitu loh. Gitu. Baru habis itu nasehatin. Kenapa tadi ditunjuk-tunjuk? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Benar gak sih hadirin?
Jamaah, benar nggak nih? Ngantuk hadirin. Suami istri, kita nih sebagai suami pengennya apa? Pengennya pasangan kita itu soleha, baik dan seterusnya. Dan menunaikan hak kita, ya kita tunaikan hak dia. Kita baik sama dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jangan mentang-mentang suami pemimpin arogan. Ini nggak cocok ini hadirin. Atau kita para istri di belakang, itu yang perlu kita jawab selalu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ini hadis ini luar biasa jemaah sekalian. Luar biasa. Mencakup banyak sekali kehidupan kita. Banyak sekali kehidupan kita. Terakhir, ini level tertinggi, kata sebagian para ulama. Level tertinggi. Dari Al-Fudail, Al-Fadl, bukan Al-Fadl. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab. Al-Fadl menyampaikan, rahimahullah, in kunta tuhibbu an yakuna nasu mithlaka fama addaitan nasihata li akhika kaifa wa anta tuhibbu an yakunu dunaka. Oh, dalam nih hadirin. Kata beliau, kalau engkau menginginkan manusia sama denganmu, selevel denganmu, seperti dirimu, engkau belum memberikan nasihat secara total untuk saudaramu. Maka bagaimana jika engkau menginginkan mereka berada di bawahmu atau di bawah levelmu? Ngerti nggak hadirin? Ingat, bab nasihat. Ada yang ingat nasihat itu artinya apa? Hah? Apa arti nasihat? Pakai bahasa Arab. Hah? Mana? Pak Rifki. Masya Allah, Pak Rifki. Akhwat apa? Akhwat. Nasihat. Akhwat tidur kayaknya nih. Akhwat. Atau nyiapin sarapan buat kita-kita. Biasanya ibu-ibu kan udah ribu sarapan jam segini. Akhwat, nasihat apa artinya? Jangan nyontek. Hah? Apa? Nggak ada ya? Ya udahlah. Ayo agak cepat akhwat. Kenapa? Apa? Ketulusan, Masya Allah. Iya, terus apa lagi? Benar juga sih. Benar. Yang ada tambahan nggak? Ya ketulusan bisa murni kan. Al-ikhlas ketulusan. Iradatul khair lil mansuhilah. Menginginkan kebaikan untuk pihak tersebut. Menginginkan kebaikan untuk pihak tersebut. Jadi gini, kalau kita menginginkan manusia atau orang lain selevel dengan kita, itu belum merupakan nasihat yang maksimal. Apalagi kalau kita ingin dia di bawah kita. Itu lebih nggak maksimal lagi. Pesan beliau apa? Kalau benar-benar ingin mencapai derajat nasihat tertinggi,
Anda harus berusaha punya perasaan, punya mental, bagaimana orang lain lebih baik daripada saya. Itu level orang-orang terbaik. Itu level orang-orang yang ikhlasnya luar biasa. Kita pengen orang lain lebih hebat daripada kita. Kata Ibnu Rajab, wahadhi manzilatun aliyah. Ini makom dan manzilah yang sangat tinggi. Wa darajatun rafi'atu fin nush. Dan derajat yang sangat tinggi dalam bab ini. Walaysa dzalika biwajib, tapi nggak wajib, tenang. Nggak usah pucat dulu, nggak usah. Kita tahu kita nih gagal. Aduh, kayaknya aku nih masuk surga nggak Pak Ustadz, gimana? Levelnya berat banget. Nggak, ini nggak wajib. Ini keutamaan. Wa innamal ma'muru bihi fi syara'an yuhibba an yakunu mithlahu. Karena perintah yang wajib itu kita menginginkan saudara kita seperti kita. Tapi pendalilannya menarik loh. Kenapa Al-Fadl mengatakan hal demikian? Karena hadirin, lihat lagi hadis kita. Coba kita lihat lagi hadis kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Oke? Simpel aja. Secara umum, kita ingin jadi nomor 1 atau nomor 2? Hah? Coba. Kita tuh ingin jadi nomor 1 atau nomor 2? Atau nomor 3, nomor 4, nomor 5? Hah? 1 hadirin. Jangankan antum, kecap aja pengen nomor 1 hadirin. Tuh kecap tuh hadirin. Apalagi manusia. Semua tuh wawancara atlet. Pengennya apa? Emas gitu loh. Walaupun targetnya bukan emas. Tapi kalau tanya, ingin raih apa? Emas. Sudah. Tanya semua. Pengennya kira-kira optimis nggak juara? Nggak optimis. Pesimis ya. Tapi kalau pengen juara udah. Semua orang pengen jadi nomor 1, betul nggak sih? Betul. Masukkan hadis ini. Kita lihat hadis ini. Kalau kita ingin kita menjadi nomor 1, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka ketika kita ingin diri kita menjadi nomor 1, maka kita juga berharap saudara kita jadi nomor 1. Itu hadirin. Tapi ini gak wajib. Ini level yang paling tinggi. Gitu. Mas, ternyata tuh kajian sebelah zamannya lebih banyak daripada kajian kita. Alhamdulillah mereka lebih bagus. Pengaturannya juga lebih bagus. Alhamdulillah, senang kita. Bisa nggak kita bermain di situ? Kamu lihat nggak tetangga kita baru ganti mobil? Alhamdulillah. Itu hadirin. Tapi mobilnya lebih bagus daripada kita loh. Alhamdulillah binikmati tatimu sholihat. Gitu hadirin. Senang kita orang lebih bagus dari kita. Itu kalau bisa main di level, ya Allah itu hidup nyamannya minta ampun. Bener deh, coba kalau gak percaya. Itu level tertinggi. Itu level tertinggi. Tahu gak teman kita? Itu baru apa-apa. Ilmunya tuh dalam, hafalannya banyak. Kita nih, alhamdulillah. Senang kita nih. Orang lebih bagus daripada kita. Hanya orang-orang yang ikhlasnya tingkat tinggi yang bisa. Dan ini mentalnya siapa? Secara umum di masyarakat. Mental siapa? Mental orang tua terhadap anaknya hadirin. Karena
mereka tuh orang-orang yang ikhlas sama anak-anaknya. Iya kan? Orang tua tuh pengen anaknya putus sekolah seperti mereka atau lanjut sekolah. Ini nggak ada orang tua di sini, ya Allah. Kalau kita lulusan SMA, ini sebagai contoh aja, secara umum di masyarakat, kita pengen anaknya kita apa? Pokoknya lu jangan sampai SMA ya nak. Lu harus, udah logo-logo sama anaknya nih. Lu harus di bawah gua. SMP aja SMP. Udah. Zuhud. Gimana ini? Orang tua tuh bilang, kamu harus sekolah setinggi mungkin nak. Jangan kayak bapakmu, jangan kayak bapakmu itu. Itu hadirin. Itu mentalnya father. Jangan kayak bapakmu. Dulu bandel, putus sekolah. Terus nyesel, kamu harus tinggi. Gitu. Gimana ngajinya? Udah lancar. Lagi berusaha nih. Ya, ingat. Jangan kayak bapakmu ini. Dulu madrasah kabur terus. Ke lapangan main. Jangan. Jadi anak yang baik. Gitu diri. Belajar yang benar. Jangan kayak bapakmu. Dulu bapak tuh waktu SMA anak musola. Tapi pas pelajaran fisika, kimia, akuntansi, bolos artinya. Harusnya ke musola itu pas istirahat. Ini pas istirahat ke kantin gitu loh. Ini suara yang ketawa paling keras kayak pengalaman hadirin. Masya Allah. Pokoknya jangan kayak bapakmu ya. Kamu tuh harus jujur. Ini amanat nak. Gitu. Itu. Jadi kayaknya mustahil deh Ustaz. Enggak mustahil. Ini terjadi kok di masyarakat kita. Yang dibutuhkan kejujuran dan ketulusan. Bapak tuh seneng. Itu coba lihat deh pas wisuda itu. Berapa banyak laki-laki usia matang dan seorang wanita usia matang itu berlinangan air mata ketika melihat anak mereka itu di wisuda. Bukan hasad, bukan terpuruk. Ada gak orang tua yang marah-marah ketika wisuda? Ada gak hadirin? Orang tua marah, tolong jangan dilanjutkan, tolong saya minta, tolong panitia, tolong jangan dilanjutkan. Saya belum siap melihat anak saya di wisuda, sedangkan saya putus kuliah. Ya Allah, antum kalau ngelihat kayak gitu diapain hadirin? Ruqyah hadirin. Ini gak benar ini hadirin. Ada anak tuh, ya Allah terharu, aku tuh dulu gak pernah lulus kuliah. Ya Allah, akhirnya cita-citaku ini itu diwujudkan oleh anakku. Senang kita itu hadirin orang tua. Sama, pola mainnya sama, tapi terapkan untuk yang lain. Biar benar-benar yang menjadi motor itu al-imanu billah. Bukan subjektif kita sebagai orang tua saja gitu loh. Kalau kita bisa terapkan sama semua pihak, pokoknya senang aja orang berhasil, orang maju, orang lebih pintar dari kita. Bahkan kita upayakan, pokoknya kalian harus lebih bagus dari saya. Semuanya harus lebih maju. Pokoknya itu menunjukkan bahwa iman, yakin sama Allah. Allah akan berikan kebaikan buat dia. Yakin sama Allah rizki itu gak akan ketukar. Yakin sama Allah semakin kita punya mental ini, perasaan ini, Allah akan kasih keberkahan kepada kita. Allah kasih kebahagiaan kepada kita. Yakin kepada Allah, Allah gak akan tinggalkan kita ketika orang lain lebih baik daripada kita. Gak akan Allah tinggalkan kita. Mana ada orang kayak begini ditinggalkan? Justru orang kayak gini itu akan dimuliakan sama Allah. Lihat bagaimana imam-imam kita dimuliakan sama Allah. Dimuliakan sama Allah. Ketika mereka punya perasaan seperti ini hadir.
Ini luar biasa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dalam banget hadirin. Dan harus latihan. Minta pertolongan sama Allah. Dan yakin sama Allah. Ini iman yang sempurna. Dan kalau kita belum bisa berharap orang lebih baik, paling enggak sama lah. Apa yang kita inginkan, kita berharap dia dapatkan juga. Dia dapatkan juga. Itu udah, dan itu wajib hadirin. Perintah. Harus itu. Jadi jangan selewat aja. Ini PR besar. Jadi kita harus perjuangkan iman di level ini seperti kita perjuangkan kewajiban-kewajiban yang lain. Sebagai kita perjuangkan kewajiban yang lain. Gitu. Ini udah jam berapa nih? Aduh, udah jam 5 lewat 15. Masjid udah kelihatan belum? Belum kelihatan nih. Aduh, aku gak tenang nih. Kita harus sholat subuh. Udah ada berhenti kita sholat di pinggir jalan aja atau di ini aja. Kenapa? Memperjuangkan kewajiban hadirin. Gitu. Ayo perjuangkan ini. Dan lihat bagaimana kenikmatan dan keberkahan Allah kasih ke kita kalau kita bisa, dan semoga Allah jaga iman-iman kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan ini level yang sangat luar biasa. Kita senang orang lain baik. Dan kita sedih kalau orang lain itu tertimpa sesuatu yang kita nggak sukain juga. Semoga Allah kasih taufik kepada kita dan semoga ilmu kita bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.